kabar? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Afrin Beriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan pekerja jaringan internet tersengat listrik tegangan tinggi di Sukabumi. 1 pekerja dilaporkan tewas. Perjalanan bus terganggu akibat aksi nekat warga yang memanjat jembatan lintasan rel kereta cepat. Dampak kekeringan yang kian parah, warga Sumedang buat kubangan untuk keperluan mandi dan mencuci. Belasan pekerja jaringan internet tersengat listrik tegangan tinggi, 1 diantaranya tewas, sedang lainnya terluka. 12 pekerja jaringan internet tersengat listrik di Kampung Lodaya Hilir, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Awalnya para pekerja akan memasang tiang jaringan internet baru di kawasan itu. Namun saat akan mendirikan tiang, bagian ujungnya menempel pada kabel listrik bertegangan tinggi. Seketika, para pekerja tersetrum dan terpental hingga tak sadarkan diri. Akibat kejadian itu, listrik rumah warga langsung padam. Mau naikin tiangnya, nah itu pas sudah mau naik, itu kena ke kabel atas, kabel listrik. Nah di situ mental semua udah gitu doang. Nah langsung kita ini mati lampu semua. 4 pekerja mengalami luka berat dan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 1 pekerja mengalami luka sedang dan dirawat di IGD RSUD Sekarwangi. Lalu pekerja lain yang mengalami luka ringan diperbolehkan pulang. Insiden ini merenggut nyawa seorang pekerja bernama Agus Taryana. Parah itu gimana Pak? Luka berat gimana yang dirujuk Pak? Memang kalau luka tersengat listrik itu luka bakarnya tidak sama dengan luka bakar atau kasus kebakaran. Tetapi kami menganggap luka bakarnya 100% dan perlu penanganan khusus. Nah, untuk direncana dirujuk memang itu perlu penanganan yang lebih lanjut dengan yang lebih modern lagi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk perusahaan tempat korban bekerja. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung Senin siang sempat terganggu akibat seorang pria yang memanjat jembatan lintasan rel kereta cepat di kilometer 108 Padalarang, Bandung Barat. Perjalanan kereta cepat baru bisa dilanjutkan setelah pria nekat itu diselamatkan petugas. Warga desa Campaka Mekar, Padalarang, Bandung Barat, Senin lalu dikagetkan seorang pria yang entah memanjat dari mana, tiba-tiba berjalan di jembatan jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung kilometer 108 yang memiliki tinggi hampir 20 meter. Warga pun sempat membujuk lelaki tersebut untuk turun ke tempat yang aman, namun tidak berhasil. Emang naik dari sebelah itu Pak, barat, langsung dia naik ke sana terus ini Pak gelantungan Pak, seperti orang kebingungan gitu Pak, orang kebingungan tapi nggak tahu juga gitu kenapa gitu kan ya. Tapi bukan warga dari sini ya Pak ya? Bukan warga sini, saya juga nggak tahu, saya asli orang sini tapi dia saya nggak tahu orang nggak kenal. Nggak gitu. ada identitas. Ya. Lelaki itu baru mau turun setelah dibujuk oleh personil Polsek Padalarang dan TNI yang juga naik ke jalur rel kereta cepat. Setelah dibujuk selama 1 jam, akhirnya lelaki itu mau turun dan diselamatkan petugas ke Mapolsek Padalarang. Menurut polisi, lelaki itu bukanlah warga sekitar. Alhamdulillah tadi kita bujuk, kita rayu oleh Kapolsek, jadi kepada berani. Alhamdulillah, walaupun dia ngomongnya nggak karuan, alhamdulillah pendekatan persuasif mau turun. Teridentifikasi warga mana dan? Kalau pengakuannya dari daerah luar Padalarang, daerah Oh bukan dari situ ya. Ia diduga masuk ke jalur rel kereta cepat memanfaatkan kelengahan petugas keamanan dengan memanjat tembok dekat perkampungan.
Selama proses evakuasi, arus listrik yang mengaliri rel kereta cepat dimatikan sementara sehingga keberangkatan rangkaian kereta cepat dari stasiun Halim menuju Tegaluar maupun sebaliknya terlambat hampir 30 menit. Namun setelah evakuasi selesai, perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung kembali normal. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Kebakaran Gunung Papandayan kian meluas. Kali ini sudah mencapai 150 hektar. Sulitnya medan membuat petugas hanya bisa menyekat api. Untuk aktivitas pendakian ditutup sementara. Dengan hanya menggunakan ranting pohon, petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri berusaha memadamkan kebakaran di lereng Gunung Papandayan, Garut. Kebakaran di kawasan hutan lindung Blok Tegal Alun ini kian meluas. Untuk personil kurang, tambahan untuk personil. Sulitnya medan membuat petugas tak bisa berbuat banyak, termaksud sulit membawa alat pemadam api berukuran besar. Untuk berjalan kaki ke lokasi kebakaran memakan waktu 3 hingga 4 jam. Pembuatan sekat api jadi pilihan agar kebakaran terlokasi sehingga tidak meluas. Sementara untuk bantuan bom air atau waterbombing jadi pilihan terakhir jika kebakaran semakin luas dan tak terkendali. Baik, dapat kami gambarkan untuk alat sendiri untuk yang terlalu besar seperti mungkin alat pemadam konvensional yang biasa kita pakai itu sangat tidak memungkinkan, mengingat jalan yang cukup terjal, kemudian juga mendaki dan kondisi jalan yang cukup berkerikil, jadi ini sangat-sangat tidak disarankan untuk membawa alat yang bisa. Menurut informasi dari BKSDA dan BPBD, ini masih kita upayakan dengan cara manual. Namun apabila observasi tidak ada perubahan, kita akan minta bantuan untuk waterbombing untuk memadamkan. Sementara terkait aktivitas di area Gunung Papandayan belum sepenuhnya ditutup. Hanya aktivitas pendakian yang ditutup sementara, lalu tempat objek wisata tetap dibuka tetapi dalam pengawasan petugas. Pengunjung wisatawan yang masuk ke wilayah TWA Papandayan masih diperbolehkan, tapi untuk aktivitas pendakian mungkin sementara kita himbau dulu untuk supaya tidak mendaki dulu ke atas, menghindari adanya bahaya yang ditimbulkan dari kebakaran yang masih menyala. Jadi biar kita fokus dulu ke upaya pemadaman sehingga tidak diganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Kebakaran di kawasan hutan lindung Tegal Alun, Gunung Papandayan sejak 22 Oktober lalu. Saat itu api telah membakar lahan seluas 40 hektar. Namun hingga Senin siang kebakaran kian meluas hingga mencapai 150 hektar. Bahkan dari tempat parkir objek wisata terlihat jelas kepulan asap tebal di puncak Tegal Alun. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Terbakarnya Gunung Papandayan juga mengancam satwa langka yang ada di Taman Wisata Alam. Bahkan kebakaran juga semakin mendekati Taman Bunga Edelweiss. Kebakaran di Gunung Papandayan kian meluas, yang awalnya sekitar 40 hektar, kini meluas hingga 150 hektar. Tim gabungan berusaha memadamkan kebakaran di kawasan Cagar Alam Blok Tegal Alun. Kencangnya angin di musim kemarau membuat api dengan cepat merembet. Pemadaman api hanya dilakukan manual karena alat pemadam tak bisa menjangkau lokasi. 100 petugas gabungan kini membuat sekat kebakaran agar api tidak kian meluas. Melihat kebakaran hanya terjadi di kawasan Cagar Alam bukan di Taman Wisata Alam, ini mengancam seluruh hewan yang dilindungi. Mulai dari macan tutul, surili, dan elang. Pihak BKSDA pun belum memastikan apakah hewan yang dilindungi terkena dampak dari kebakaran atau tidak. Sementara tanaman Edelweiss di Gunung Papandayan masih dilaporkan aman tetapi semakin terancam karena titik api semakin dekat. Kami sementara kontak teman-teman di dalam, semoga apinya belum sampai ke Taman Edelweiss tersebut sehingga tidak merusak salah satu keanekaragaman hayati kita, salah satu ikon dari Papandayan ini. Di dalam kan bukan cuma Edelweiss Pak, ini adalah habitat macan tutul Jawa, surili, ya. Sini ada elang. Jadi dengan adanya kebakaran ini membuat mungkin satwa-satwa kita sedikit berlari jadinya kan. Semoga
segera bisa kembali ke habitatnya dan semoga apinya bisa segera padam. Teman-teman bisa melihat ke atas itu sampai sangat besar apinya. Semoga kita bisa segera menyelesaikannya. Meski kebakaran di kawasan cagar alam, aktivitas pendakian dihentikan sementara. BKSDA mengatakan penyebab kebakaran karena faktor alam, yakni kemarau panjang yang memicu api karena keringnya tanaman dan pohon. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Identitas jasad laki-laki yang ditemukan di Pantai Istiqomah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, akhirnya terjawab. Korban adalah warga Kabupaten Bogor yang dilaporkan hilang sejak sepekan yang lalu. Jasad laki-laki ini bernama Muhammad Ahyar, warga Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Korban teridentifikasi dari hasil laporan kehilangan anggota keluarga di Polres Bogor. Saat itu, keluarga melaporkan korban hilang sejak Rabu pekan lalu. Dugaan polisi soal adanya keterkaitan antara penemuan motor tanpa pengemudi di Cikakak, Sukabumi dengan jasad tanpa identitas di Pantai Istiqomah pun terbukti benar. Polres Sukabumi menyimpulkan Ahyar adalah korban kecelakaan laut. Di tubuh korban terdapat sejumlah luka pada bagian wajah dan tubuh yang berasal dari kecelakaan itu.